Ada sejarah yang rumit tentang ketegangan China-Taiwan saat ini. Pada tahun 1927 hingga tahun 1949, Kuomintang atau KMT yang membawa Republic of China atau Taiwan saat ini berperang dengan Partai Komunis China. Perang saudara ini sempat berhenti sejenak ketika Jepang melakukan invasi atas China daratan. Pada era penjajahan Jepang, baik Kuomintang atau Partai Komunis China, keduanya bersatu untuk berperang melawan kekuatan Jepang. Pasca kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, antara Kuomintang dan Partai Komunis kembali berperang. Pertempuran yang sangat berdarah itu akhirnya dimenangkan oleh Partai Komunis. Kuomintang yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek melarikan diri dan membawa serta pasukannya ke Taiwan. Taiwan saat era penjajahan dikuasai oleh Jepang, tetapi ketika Jepang kalah, pulau tersebut secara otomatis diserahkan kembali ke China. Ketika Perang Saudara berakhir pada tahun 1949, Kuomintang mulai membentuk pemerintahannya sendiri di Taiwan, dan Partai Komunis China yang berkuasa memerintah daratan China dengan nama People's Republic of China. Mereka hidup berdampingan walaupun berbeda pandangan tentang siapa yang lebih berhak atas China. Ekonomi Taiwan sangat bergantung pada perdagangan dengan China, karena China merupakan mitra dagang terbesar pulau itu. Namun, hubungan ekonomi mereka telah mengalami gangguan dalam beberapa tahun terakhir saat Taiwan dipimpin oleh presiden yang sekarang, yaitu Tsai. Sebelumnya, Taiwan di bawah Presiden Ma yang menjabat dari tahun 2008 hingga tahun 2016, Taiwan menandatangani beberapa fakta perdagangan dengan China, termasuk di dalamnya perjanjian kerangka kerjasama ekonomi lintas selat pada tahun 2010. Keduanya sepakat untuk menghilangkan hambatan perdagangan dan membuka lapangan pekerjaan. Pertimbangan kebijakan ekonomi Taiwan terhadap China di bawah Presiden Ma saat itu dipandang oleh oposisi akan berdampak buruk bagi mereka. Berbeda dengan Presiden Taiwan saat ini, di era kepemimpinan Tsai berusaha untuk mendiversifikasi hubungan perdagangan Taiwan. Tsai meningkatkan perdagangan dan investasi di negara-negara di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Bahkan total volume perdagangan antara Taiwan dengan negara-negara di ASEAN mencapai 80,6 miliar dolar Amerika Serikat. Tidak hanya volume perdagangan dengan negara-negara tersebut meningkat, namun investasi Taiwan di negara-negara tersebut juga terus meningkat. Semua langkah yang dilakukan oleh Tsai tidak lain adalah untuk berusaha melepaskan diri dari China dan tidak mengalami ketergantungan dengan China. Sejak pemerintahannya, Tsai dinilai cukup berani dalam mengambil kebijakan, berusaha mengambil simpati negara lain agar dapat diterima di dunia internasional, termasuk mendekatkan diri dengan Amerika Serikat. Bahkan, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjelang pelantikannya melakukan komunikasi melalui telepon dengan Tsai. Termasuk pemerintahan Biden mengizinkan pejabat Amerika Serikat bertemu lebih bebas dengan pejabat Taiwan dan mengirim delegasi tidak resmi untuk mengunjungi Tsai di Taipei. Biden juga merupakan Presiden Amerika Serikat pertama yang mengundang perwakilan Taiwan untuk menghadiri pelantikan presiden. Dan seluruh peristiwa ini tentu saja membuat tensi Cina semakin memanas. Ada beberapa pertimbangan jika Taiwan berdiri sebagai negara baru akan berpotensi bagi Amerika Serikat untuk menempatkan armada militernya dan meletakkan China dalam keadaan yang sulit. Karena itu berarti pangkalan militer Amerika Serikat akan berdiri tepat di depan pintu China, dan China tentu akan dipaksa tunduk terhadap Amerika Serikat di dalam setiap negosiasi. Dengan berbagai pertimbangan ini, sudah dipastikan China tidak akan ragu menyerang secara militer terhadap Taiwan jika suatu waktu menyatakan kemerdekaannya atau melepaskan diri dari konsep satu China. Ibaratnya, China hanya ingin mempertahankan kedaulatannya dan tidak ingin ada kekuatan asing yang mengintervensi pulau itu. Upaya diplomatik yang lebih halus untuk merangkul Taiwan kembali ke pangkuan China juga telah dilakukan, tetapi gagal. Demikianlah sedikit ulasan kami tentang hubungan saudara antara China-Taiwan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar Anda di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.